apa? Siapa yang selingkuhin kau, Dek? Siapa yang bikin kau jadi janda? Kau kok Berani kali lah dia itu, kok bodoh kali lah. Gimana lah? Iya ketua. santai aja deh. Santai aja ya. Santai lah. Kemajikan, makasih ketua. Kalau gue nggak jadi janda, gue nggak ketemu sama lu kan? Enggak, aku enggak mengkesampingkan atau enggak menganggap apa janda itu, enggak, bukan masalah status, tapi kok ada gitu loh. Suruh tempel tembok. Enggak, dia den saya kayak gini ketua, aku udah nanggung kali nih soalnya. Apa lu? Kayak gini tuh apa? Kau bilang nanggung. Ya nanggung ngeliat kau maksudnya, bukan nanggung apa. Tetek ketua. Udah kentang kali ketua ya ketua. Bisa kita menghayal tanpa harus babak ketua ya. Yakinkan diri. Dari banyak media yang beredar sekarang tentang perselingkuhan, kita sadar ya, mau kita secantik apapun, mau kita sebaik apapun, mau kita sepengertian apapun, kita nggak akan bisa membuat orang untuk bertahan sama kita ketika mereka emang nggak mau bertahan. Maksud gue adalah, mau lo secantik apapun, mau lo sekaya apapun, mau lo seindependen apapun, mau lo sepengertian apapun, mau lo sebaik apapun, kalau emang pasangan lo gak mau bertahan, dia gak akan bertahan. Makin gue dewasa, gue semakin sadar ketika perempuan yang high value itu ngasih pressure ke laki-laki lemah yang value-nya rendah. Entah dari perkataan, entah dari sikap, entah dari tuntutan, atau entah simply dengan perempuan itu menjadi dirinya sendiri. Laki-laki lemah yang value-nya rendah ini juga akhirnya akan lari ke perempuan yang value-nya rendah untuk ngasih makan egonya dan minta validasi kalau sifat dia yang kekanak-kanakan dan enggan untuk grow ini hal yang wajar. 3 hal yang perlu lo ingat kalau lo ada pikiran pengen selingkuh. Yang pertama, udah pasti semua orang punya rasa bosan atau ketidakpuasan di dalam hubungan yang mereka jalanin. Dan itu adalah hal yang wajar, apalagi ketika lagi banyak masalah. Dan kadang ada aja godaan yang lewat ngasih kita pikiran bahwasannya mereka bisa kasih makan rasa bosan dan rasa ketidakpuasan kita yang kita jalanin di hubungan kita yang sekarang. Dan seringnya itu datang dari orang lain yang bukan pasangan kita. Namun yang perlu lo sadarin adalah, coba lo tanya ke diri lo, kalau lo mau selingkuh sama orang lain dalam bentuk apapun, kecil ataupun besar, lo tanya ke diri lo, kalau pasangan lo melakukan apa yang lo pikir lo akan lakukan, apakah lo nggak apa-apa? Jangan memperlakukan orang lain sebagaimana lo tidak mau diperlakukan. Yang kedua adalah, fantasi itu wajar. Cuma yang membedakan pencuri dengan yang bukan adalah bagaimana mereka menindaklanjuti fantasinya. Yang ketiga adalah, ada sebab ada akibat. Biasain untuk berpikir panjang sebelum melakukan apapun itu. Karena ketika lo selingkuh, akan banyak sekali dampak psikolog yang lo lemparkan ke diri lo maupun orang di sekitar lo, apalagi pasangan lo. Karena kurangnya kontrol diri akibat godaan sesaat, namun dampaknya bisa bikin diri tersesat.